Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah berbeda untuk bersatu. Berbeda untuk bersatu. Efesus 4 ayat 11-12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, pernah nggak kita ketemu sama orang yang bertolak belakang pikirannya dengan kita? Pasti sering, saudara ya. Apakah mereka salah karena berbeda? Belum tentu. Kita tidak bisa memaksakan semua orang harus setuju dengan pola pikir kita, harus cocok ataupun harus sama dengan pola pikir kita. Karena saudara, setiap orang ini punya perbedaan. Nah saudara, di sini dikatakan contoh ya, rasul-rasul, nabi-nabi, gembala, pengajar. Nah saudara, ini orang-orang ini dengan karunia-karunia yang seperti ini karunia jawatan, saudara. Ada karunia nabi, karunia rasul, karunia sebagai penginjil, gembala, guru pengajar. Nah saudara, sebagai karunia-karunia yang ada ini tentu sangat berbeda-beda. Cara berpikirnya pasti berbeda, tetapi waktu mereka disatukan ini menjadi satu harmoni, sesuatu yang bagus, sesuatu yang melengkapi tubuh Kristus. Saudara, contoh, seseorang dengan karunia nabi, saudara nggak usah kaget kalau ketemu sama seorang dengan karunia nabi yang sering ngomong begini, semalam Tuhan ngomong sama saya, barusan saya dengar suara Tuhan. Itu umum untuk seorang yang punya karunia nabi, karunia profetik. Tetapi kalau saudara ketemu dengan yang punya karunia jawatannya adalah guru pengajar, mereka tidak akan ngomong saya mendengar suara Tuhan. Mereka akan bilang, saya baca kemarin, saya mendapatkan sesuatu. Karena guru pengajar, mereka senang untuk menggali, mereka senang membaca, mempelajari. Nah saudara, kebayang, orang yang dengan karunia nabi ketemu sama orang yang punya karunia sebagai guru pengajar, yang nabi bilang, semalam Tuhan bilang, guru pengajar bilang, oh di mana Tuhan ngomong? Tuhan itu harus ngomong lewat firman. Nah kan, kebayang ya, masing-masing punya pandangan yang berbeda. Satu bilang, saya tapi dengar banget suara Tuhan. Nah bagaimana membuktikan keduanya ini benar? Membuktikannya adalah kembali kepada firman. Adakah yang memang dikatakan oleh sang dengan punya karunia nabi itu, ada nggak di dalam firman? Karena semua harus diuji. Apa yang kita dengar audible suara Tuhan, kita uji kembali kepada firman Tuhan. Nah saudara, nah guru pengajar pun dia mungkin dia baca literatur lain untuk memperlengkapi firman Tuhan. Di mana dia tahu bahwa itu literaturnya benar atau enggak? Harus kembali lagi kepada firman. Sejalan nggak dengan apa yang dikatakan firman Tuhan? Nah ini saling melengkapi. Tapi tentu kalau disatukan beda pandangan, cara ngomongnya aja pasti beda. Apakah dua-duanya salah? Apa dua-duanya benar? Dua-duanya bisa benar juga, dua-duanya bisa salah juga. Apakah berarti yang pengajar lebih benar? Belum tentu juga. Bisa juga Tuhan ngomong lewat si nabi ini. Selama itu bisa dibuktikan oleh firman, tidak bertentangan, sudah. Kenapa? Karena firman juga bilang begini, sebelum Tuhan melakukan sesuatu, dia akan bicara dulu kepada nabi-nabinya. Jelas saudara ya, jadi karunia-karunia yang ada ini saling melengkapi. Contoh, ada karunia gembala lagi di situ ya. Nabi biasanya kan dia langsung begitu lihat orang Tuhan ngomong, dia akan bilang, Tuhan bilang kamu harus bertobat. Mungkin orang yang dikasih tahu itu kaget, luka hatinya. Wah, tiba-tiba saya ditunjuk sama orang yang gak kenal siapa dia, tiba-tiba saya disuruh bertobat. Gembala ada di sana untuk apa? Membalut, mengayomi. Nah saudara, jadi ini ada fungsinya. Semua ada fungsinya masing-masing, saudara. Kita tidak bisa paksakan bahwa semua harus jadi gembala, semua harus jadi guru pengajar, semua harus jadi penginjil, nggak bisa. Semua punya porsinya. Dan perbedaan itu memang Tuhan ciptakan untuk menghasilkan sebuah kesatuan. Dengan perbedaan maka akan ada yang namanya kelengkapan, saudara. Kesatuan tubuh Kristus dari perbedaan-perbedaan yang ada, itu masih satu kelengkapan yang luar biasa. Setiap orang yang diberikan karunia yang berbeda satu dengan yang lain, namun perbedaan itu bukan tujuan untuk menghancurkan atau membuat kemerosotan, bukan. Tidak setuju bukan berarti menentang, saudara ya. Setuju pun belum tentu mendukung, betul? Saya nggak setuju, bukan berarti saya menentang, karena saya punya pandangan lain. Tetapi setuju pun belum tentu artinya mendukung. Bisa juga cuman lip service. Iya saya setuju lah, oke lah. Belum tentu juga dia mendukung. Lihat,
Saudara, sudut pandang yang sempit akan membuat kita berpikir juga sempit. Tetapi sudut pandang yang luas disertai dengan lapang dada, itu akan dapat melihat sebuah perbedaan menjadi langkah untuk persatuan. Saudara, tujuan Tuhan membuat perbedaan adalah untuk melengkapi tubuh Kristus. Saudara bayangkan kalau tubuh kita, jari kita deh, jempol semua. Repot, saudara. Nggak bisa, ada fungsinya masing-masing. Semua punya fungsinya. Dan saudara, kenapa contoh ya, ini cincin kenapa ditaruh di jari manis? Karena ada fungsinya, karena ini ada filosofinya, saudara ya. Coba saudara taruh tangan saudara seperti ini, jari tengah saudara lipat. Ya, saudara taruh jari tengah saudara lipat seperti ini atau beginilah. Saudara lipat jari tengah saudara seperti ini ya. Ini bukan lagi mau bukan lagi mau ikutin gayanya Ninja Hattori, bukan, saudara ya. Nah, saudara lihat begini. Nah, begitu saudara lakukan ini, saudara angkat jempol, saudara. Saudara kan mudah mengangkat jempol. Saudara coba angkat jari kelingking, saudara. Bisa ya? Angkat jari telunjuk, saudara. Nah, sekarang angkat jari tengah, jari manis, saudara. Gak bisa, saudara. Saudara bisa nggak? Gak bisa ya? Nah, makanya disebut dengan jari yang paling lemah. Artinya ini mengingatkan. Cincin pernikahan ditaruh sini untuk mengingatkan. Ini filosofinya, saudara ya. Mengingatkan bahwa kita ini lemah, kita ini gak bisa sendirian, kita perlu orang lain. Kita perlu pendamping, kita perlu penolong. Gitu, saudara ya, itu filosofinya. Nah, ini bicara tubuh Kristus saling melengkapi. Begitu tubuh Kristus lengkap, saudara, ini berfungsi dengan baik. Saudara punya 4 jari, tapi saudara gak punya jempol, saudara pasti lemah. Tuhan sudah merancangkan, mendesain sedemikian rupa bahwa perbedaan itu ada untuk justru menjadi sebuah kekuatan waktu mereka dapat disatukan. Nah, saudara, makanya Tuhan sangat merindukan yang namanya unity. Bukan uniform, saudara. Unity. Dalam doanya di kitab Yohanes, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sebuah kerinduan adalah sebuah unity, saudara. Nah, maka dari itu, saudara ya, kalaupun saudara melihat orang berbeda sama kita, bukan berarti kita harus ribut sama orang tersebut karena berbeda. Bukan berarti kita jadi nggak bisa berteman karena berbeda. Justru kita harus melapangkan hati kita bahwa orang boleh berpandangan berbeda. Bahkan dalam sebuah kepemimpinan, saudara harus, kalau jadi seorang pemimpin, melihat bawahan punya pandangan yang berbeda. Jangan justru, istilahnya apa ya, jangan dimatiin justru, saudara. Tapi kita harus dengarkan. Sebab justru dengan perbedaan-perbedaan itu, memperkaya sudut pandang kita, memperkaya bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan, memperkaya cara kita melihat sebuah masalah. Nah, maka dari itu, saudara, yuk kita belajar hari ini bahwa berbeda ada untuk bersatu. Perbedaan ada untuk kita bisa saling bersatu. Ingat sekali lagi, berbeda bukan berarti tidak mendukung. Setuju pun bukan berarti mendukung. Kita harus izinkan perbedaan itu ada. Kita kelola setiap perbedaan itu dengan baik, sehingga semuanya menjadi satu harmoni yang baik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami tentang arti perbedaan, bagaimana kami menyikapi perbedaan. Kami tahu, Tuhan, sekarang bahwa Tuhan izinkan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kami, tidak satu pandangan dengan kami, tetapi Tuhan, biar segala perbedaan itu tidak menghalangi rencana Tuhan digenapi, justru membuat rencana Tuhan semakin kuat, semakin digenapi, dengan lebih banyak orang, dengan lebih banyak sudut pandang, dengan lebih banyak pandangan, itu akan memperkaya setiap kami. Berikan kami kelapangan hati, Tuhan. Berikan kami juga supaya kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan senantiasa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, seluruh aktivitas mereka dan apapun yang mereka akan kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan jadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.